Halo anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Kemarin kita sudah belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia. Nah, hari ini kita akan belajar lagi. Tapi sebelum kita mulai belajar, Bapak mau tanya sesuatu nih kepada kalian. Nah, anak-anak, kenapa sih kita bisa berjalan, berlari, melompat, dan bisa melakukan setiap aktivitas kita sehari-hari? Ada yang tahu? Nah, anak-anak, kita itu dapat melakukan setiap aktivitas kita sehari-hari karena mempunyai energi. Kita dapat bergerak, kita dapat melompat, kemudian kita dapat berlari, itu karena kita memiliki energi. Lalu, dari mana sih energi itu? Nah, energi itu kita dapatkan dari makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Lalu bagaimana sih makanan tersebut dan minuman tersebut yang kita konsumsi dapat berubah menjadi sebuah energi? Nah, anak-anak, makhluk hidup, khususnya hewan dan manusia, memiliki sebuah sistem pencernaan yang berfungsi untuk mencerna makanan yang kita makan dan diubah menjadi energi. Nah, anak-anak, sama halnya dengan sistem pernapasan, antara manusia dan hewan juga memiliki perbedaan dalam sistem pencernaan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada hewan. Sebelum kita membahas mengenai sistem pencernaan pada hewan, kita akan belajar mengenai pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Nah, anak-anak, berdasarkan makanannya, hewan itu dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, hewan karnivora, yang kedua, hewan herbivora, dan yang ketiga, hewan omnivora. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, hewan karnivora. Nah, anak-anak, hewan karnivora itu adalah hewan pemakan daging, yang dimana hewan yang masuk ke dalam golongan hewan karnivora ini dikenal sebagai hewan buas. Itu karena mereka memangsa hewan lain untuk dimakan. Nah, hewan ini dikenal dengan sebagai hewan yang bisa bergerak dengan cepat. Gigi taringnya tajam, kukunya juga runcing, pandangan matanya serta penciumannya itu tajam. Oke, yang kedua, hewan herbivora. Hewan herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Hampir semua bagian tumbuhan itu bisa dimakan seperti daun, akar, batang, bunga, buah, dan sebagainya. Hewan ini bisa dikenali dari susunan giginya, seperti hewan herbivora itu tidak memiliki gigi taring. Giginya hanya gigi seri dan geraham saja untuk mengunyah. Kemudian yang ketiga itu hewan omnivora. Hewan omnivora itu adalah hewan pemakan daging maupun pemakan tumbuhan, atau dikenal dengan hewan pemakan segala karena dia bisa memakan daging maupun tumbuhan. Nah, sesuai dengan namanya, hewan ini bisa memangsa hewan lain untuk disantap atau dimakan, dan dia juga bisa memakan tumbuh-tumbuhan juga. Nah, hewan omnivora juga bisa dikenali dengan giginya. Nah, selain punya gigi taring yang tajam, hewan omnivora juga memiliki gigi seri untuk memotong makanan dan punya gigi geraham juga untuk mengunyah makanan. Nah, contohnya itu adalah monyet. Monyet itu adalah hewan omnivora. Dia bisa memakan tumbuh-tumbuhan dan juga bisa memakan daging. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada hewan. Akan tetapi sebelum itu Bapak mau tanya, pernah nggak kalian melihat sapi atau kerbau atau kambing? Pasti pernah kan ya? Nah, pernah nggak kalian mengamati sapi yang hampir di sepanjang hari ia mengunyah makanan? Padahal dia sedang tidak makan. Padahal sapi atau kambing atau kerbau itu sedang beristirahat. Nah, pernah nggak kalian berpikir apa sih yang dia kunyah? Nah, anak-anak, kalian tahu tidak? Kalau sapi mencerna makanan sebanyak 2 kali. Sapi adalah salah satu hewan ruminansia. Nah, apa sih hewan ruminansia itu? Nah, anak-anak, hewan ruminansia itu adalah hewan pemamah biak yang dapat mengunyah makanan 2 kali sebelum akhirnya makanan tersebut dicerna di dalam tubuh dan diubah menjadi energi. Nah,
Contoh hewan ruminansia itu ada kambing, kerbau, sapi, domba, dan masih banyak yang lainnya. Anak-anak, sebelum kita belajar mengenai sistem pencernaan, hal utama yang harus kalian tahu adalah ada dua proses pencernaan. Proses pencernaan makanan itu yang pertama adalah secara mekanik. Nah, secara mekanik itu seperti apa? Proses pencernaan secara mekanik itu proses pencernaan menggunakan gigi, dihaluskan menggunakan gigi, atau mencerna makanan menggunakan alat gerak yaitu otot. Proses pencernaan secara kimiawi. Nah, proses pencernaan secara kimiawi itu tidak dilakukan oleh gigi ataupun otot. Akan tetapi, proses pencernaan secara kimiawi ini dilakukan menggunakan enzim yang ada di dalam lambung kita. Oke, kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, apa saja sih organ-organ yang berperan dalam mencerna makanan di dalam tubuh hewan ruminansia? Nah, organ-organ pada sistem pencernaan hewan ruminansia itu ada yang pertama mulut, yang kedua ada esofagus atau kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, dan yang terakhir ada anus. Nah, kita akan lihat proses apa sih yang terjadi di dalam setiap organ pencernaan pada hewan ruminansia ini. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu mulut. Nah, di dalam rongga mulut itu terjadi proses pencernaan. Nah, rongga mulut itu berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan mulainya proses pencernaan secara mekanik, yaitu dikunyah menggunakan gigi. Setelah mulut, ada yang namanya esofagus atau kerongkongan. Nah, esofagus ini berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Nah, di dalam esofagus tidak terjadi proses pencernaan. Panjang esofagus pada hewan ruminansia itu kurang lebih sekitar 5 cm. Nah, akan tetapi pada hewan ruminansia ini esofagusnya bisa melebar. Oke, kemudian organ selanjutnya adalah lambung. Nah, anak-anak, lambung hewan ruminansia ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara serta tempat terjadinya pencernaan makanan secara kimiawi menggunakan enzim. Nah, anak-anak, inilah uniknya pada hewan ruminansia. Lambung pada hewan ruminansia itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada rumen, kemudian omasum, abomasum, dan retikulum. Nah, anak-anak, setiap bagian lambung ini mengalami proses pencernaan yang berbeda-beda. Oke, kita akan lihat bagian-bagian lambung yang pertama, yaitu rumen. Rumen atau biasa disebut dengan perut besar ini berfungsi sebagai penyimpanan sementara bagi makanan yang telah ditelan. Nah, setelah rumen terisi cukup makanan, sapi akan beristirahat. Nah, ketika istirahat tersebut, sapi itu mengunyah makanan itu kembali yang dikeluarkan dari rumen ini. Oke, bagian lambung yang kedua itu adalah retikulum. Nah, retikulum itu biasa disebut dengan perut jala. Pada retikulum, makanan diaduk dengan bantuan otot dinding retikulum dan dicampur dengan enzim-enzim yang ada di lambung tersebut sampai menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau biasa disebut dengan bolus. Nah, gumpalan-gumpalan kasar makanan tersebut itu akan didorong kembali ke rongga mulut. Jadi akan dikeluarkan kembali dari retikulum itu untuk dikunyah kedua kalinya sampai halus saat sapi sedang beristirahat. Jadi sapi yang sedang istirahat itu mengunyah makanan yang dari lambungnya tersebut, dari retikulum. Bagian yang ketiga itu ada omasum. Omasum itu biasa disebut dengan perut buku. Nah, di dalam omasum, kelenjar enzim membantu menghaluskan makanan secara kimiawi. Nah, kemudian kadar air dari gumpalan makanan akan diserap oleh dinding omasum. Jadi di omasum ini terjadi penghalusan makanan secara kimiawi menggunakan enzim. Kemudian terjadi juga proses penyerapan air. Bagian lambung yang terakhir itu ada
abomasum. Abomasum itu biasa disebut dengan perut masam. Nah, di dalam abomasum, gumpalan makanan dicerna melalui bantuan enzim. Dan di dalam abomasum juga terjadi proses mematikan bakteri yang masuk bersama-sama dengan makanan tersebut. Nah, anak-anak, organ selanjutnya itu adalah usus halus. Nah, usus halus ini berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Nah, sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi sehingga sapi atau hewan lainnya itu dapat bergerak menggunakan energinya. Kemudian organ selanjutnya itu adalah anus. Nah, di anus ini terjadi proses pembuangan dari sisa-sisa sari makanan yang telah diserap oleh usus halus dan dikeluarkan melalui anus yang menjadi kotoran. Nah, anak-anak, demikianlah sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, sekarang tugas kalian adalah kerjakan kuis yang ada di Google Classroom dan jadilah yang tercepat. Selamat belajar, bye-bye.